Hari ini kita akan pikirkan sebuah tema dalam konteks Minggu Palem, bukan sembarang raja. Mari kita membaca Alkitab dalam Injil Lukas 19 ayat 38 dan 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 15. Mari kita membaca bersama Lukas 19 38. 1, 2, 3. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Suatu kali saudara ada seorang ibu yang bernama Susi, pinjam nama Susi, itu cerita yang saya baca. Dia punya seorang anak yang mulai memasuki usia ke-6. Dan Susi ini selain menjaga anak, dia juga harus mengurus rumah tangga dan bekerja part-time untuk membantu suaminya. Suatu malam ketika suaminya pulang dari kerjaan, Susi berkata, Mas, aku sudah tidak tahan nih. Kelihatan anak kita si Ucok ini tambah nakal. Susah dididiknya, aku sudah lelah, sudah stres. Khususnya ini sudah jam tidur, gak mau tidur. Lalu suaminya bilang, sabarlah sayang. Coba kamu usahakan lagi, bicara lebih manis. Tapi jadi ibu juga harus tegas. Ya. Bicara ramah, tapi juga harus menyatakan kebenaran. Lalu Susi coba lagi, dia bilang, anakku Ucok. Ingat ya, ini sudah jam tidur. Menurut peraturan rumah tangga ini, kamu sudah harus ganti piyama. Lalu pergi gosok gigi, ya, cuci kaki, lalu mama nanti akan bacakan cerita Alkitab, ya, dan kita berdoa, dan kamu harus tidur. Dengarlah anakku. Lalu anaknya datang, memeluk mamanya Susi. Dengan ramah si Ucok berkata, Mama, guru sekolah minggu di gereja pernah cerita bahwa di luar sana ada banyak anak-anak yang gak punya papa, gak punya mama. Oh, mendengar itu Susi terharu. Dia mulai berkaca-kaca dalam hatinya berpikir, oh ternyata anakku senakal ini buat aku stres. Ternyata dia bisa membanggakan mamanya. Ya, yang merawat dia, yang menjaga dia. Dia mulai senang. Dipeluknya si Ucok erat-erat. Lalu Ucok berkata, Mama, saya kira Mama boleh pergi keluar sana. Jadilah mama untuk mereka yang tidak punya mama. Wah, kaget si Susi. Bagai disambar petir, lalu dia berkata, Papi, ini ada siapa sih? Saya kira teriakan Susi yang mengatakan ini anak siapa sih? Teriakan ini bisa mewakili banyak ibu-ibu di dunia ini. Ketika menghadapi anaknya yang nakal. Ketika menghadapi anaknya yang kurang ajar, yang tidak tahu membalas budi. Ya gak semua sih, saya gak tahu saudara. Ya, apakah saudara mengalami khususnya ibu-ibu. Tapi mungkin waktu anakmu tidak bisa dididik dan nakal, mungkin berpikir ini anak siapa sih? Jangan-jangan ini gen bapaknya atau gen kakeknya yang jahat dan bandel seperti ini. Benar gak ibu-ibu? Coba manggut-manggut. Kita mulai mencari kambing hitam. Siapa sih yang perlu disalahkan ini? Dari garis keturunan aku sih gak ada yang model begini ya. Ini modelnya kayak kamu ini.
Saudaraku, Alkitab memberitahu kita bahwa semua manusia, keturunan Adam dan Hawa secara universal adalah manusia yang berdosa, termasuk anak-anak dan bayi dalam kandungan ibu. Ini disebut dosa status, representatif, yang sudah dibawa sejak dari Adam dan Hawa. Sebab itu Yesus Kristus harus datang ke dunia ini untuk menolong manusia menyelesaikan dosa. Dia harus lahir ke dunia ini. Dia harus menjadi darah daging seperti kita. Yang tadinya adalah roh yang kekal, tapi dia rela inkarnasi ke dunia ini. Dan dia segera akan menggenapkan keselamatan bagi umat manusia. Itu sebabnya peristiwa perjalanan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem adalah sebuah momen yang sangat-sangat penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Pada saat itu, dia datang memproklamasikan dirinya sebagai Mesias, sebagai Raja. Raja bukan sembarang raja, tapi Raja yang akan berkarya bagi umat manusia secara spiritual. Dan tentunya yang memberikan berkat-berkat lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar. Yesus datang ke dunia, masuk ke Yerusalem itu sebagai raja. Raja apa? Yang pertama, Raja Damai. Lukas 19 ayat 38 sangat jelas. Ketika dia masuk ke Yerusalem mengendarai keledai, orang-orang mulai memaparkan pakaiannya dan kemudian bersorak, Hosana, Hosana. Sebuah teriakan yang berkata, Tuhan kasihanilah kami, selamatkanlah kami. Dan diberkatilah dia yang datang, yaitu Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Jadi dia bukan raja dunia yang akan membangun kerajaannya di bumi ini. Dengan kegagahan, dengan kemegahan. Dengan materi, dengan harta, dengan kuda, dengan senjata. Bukan. Kristus adalah Raja Damai. Yang lemah lembut, yang ramah, yang rendah hati, yang penuh kasih, yang akan membangun kerajaannya secara spiritual di dalam hati setiap umat manusia yang mau percaya kepadanya. Raja yang datang memberikan pengampunan dosa, memberikan jaminan hidup kekal, dan dia datang dengan kelemah lembutan. Itu sebabnya dia gak mengendarai kuda yang gagah berani. Yesus mengendarai keledai. Simbol kerendahan hati, simbol kelemah lembutan. Yesus Kristus adalah Raja yang diurapi, Raja yang disahkan oleh Allah Bapa sebagai pendamai antara Allah dan manusia berdosa. Masuknya Yesus ke Yerusalem adalah sebuah pengumuman sekaligus klaim bahwa dialah satu-satunya Mesias yang sejati. Dialah satu-satunya Raja Damai yang dinanti-nantikan oleh umat manusia. Yang diberitakan dalam perjanjian lama oleh semua nabi-nabi perjanjian lama dan tertulis dalam kitab Taurat Musa. Nah, salah satu contoh yaitu tadi Zakaria. Dalam ayat pembimbing yang kita baca, Nabi Zakaria telah menubuatkan jauh sebelum Yesus masuk ke Yerusalem bahwa bersorak-soraklah hai putri Sion, bersorak-sorailah Yerusalem, sebab rajamu yang maha adil itu, dia datang kepadamu dengan lemah lembut mengendarai keledai. Dan ayat 10 dengan jelas bahwa raja itu akan membawa damai sejahtera sampai ke ujung-ujung bumi. Permisi tanya saudaraku, apakah saudara sungguh sudah menjadikan Yesus Kristus Raja dalam hatimu, dalam hidupmu? Raja yang mengkontrol, yang memerintah seluruh aspek hidupmu. Kalau iya, saudara akan mendapatkan pengampunan. Yaitu berdamai dengan Allah Bapa di sorga. Lalu wujudnya adalah saudara juga mengampuni orang lain. Sesamamu, berdamai dengan sesama manusia. Saya baca sebuah cerita,
Ada satu orang bernama A, katakanlah, dia pinjam uang dari sebuah bank, katakanlah bank X, sebesar 100 juta US dollar. Dia mau bisnis properti dan dia menandatangani kontrak janji bayar 12% setahun. Dan kontraknya 5 tahun, artinya setelah 5 tahun nanti dia akan membayar kembali hutangnya sebesar 176,23 juta US dollar. Nah rupanya dalam 5 tahun bisnisnya itu sangat jelek. Setelah 5 tahun dia gak bisa membayar. Lalu waktu ditagih oleh bank, dia bilang saya gak bisa membayar. Bagaimana? Lalu bank mengatakan kita akan mensita, mengambil semua asetmu, baik yang secara bisnis maupun secara pribadi. Wah dia sangat sedih. Lalu dia minta bicara dengan pemilik bank. Waktu bicara dengan pemilik bank, dia mohon belas kasihan. Supaya dia bisa tidak membayar sekarang dan jangan disita. Dan nanti kapan kalau dia sudah bangkit kembali dia akan bayar. Nah rupanya pemilik bank hari itu sangat terharu mendengar ceritanya. Entah bagaimana pemilik bank mengatakan, temanku saya tahu bisnis lagi susah, dia tidak mendapat untung. Maka aku akan membebaskan seluruh hutangmu. Di write off. Bayangkan 173 juta. Lebih di write off. Wah dia sangat senang sampai menyembah-nyembah pemilik bank itu. Bersyukur berterima kasih. Nah waktu dia pulang dia senang. Di jalanan dia bertemu dengan temannya B. B ini pernah berhutang sama si A ini $500. Lalu dia ingat, lu kan hutang gue $500, ayo balikin. Temannya bilang, aduh kasihanilah aku belum punya duit, gak bisa bayar. Gak bisa, harus bayar, sudah terlalu lama. Tolonglah, gak bisa. Lalu si B dilaporkan ke polisi dan ditangkap. Dengan tuduhan penipuan. Nah rupanya ada teman A mendengar bahwa si A itu melakukan ini. Peristiwa menagih hutang dan melaporkan teman, dia marah kemudian kasih tahu pemilik bank. Pemilik bank itu marah sekali. Dan dia panggil si A kemudian memanggil polisi menangkap dia dan dilemparkan ke dalam penjara. Sudah tahu cerita ini? Yesus pernah bercerita perumpamaan tentang orang yang berhutang yang sangat besar, kemudian dibebaskan. Ya. Tapi orang yang dibebaskan itu kemudian tidak berbelas kasihan kepada temannya yang hutangnya sangat kecil. Saudara nanti bisa baca di Matius 18. Saudara, kalau hari ini kau mengatakan, aku sudah memiliki Kristus Raja segala Raja. Hatiku memiliki Kristus Raja segala Raja yang memimpin dan mengontrol. Maka engkau mengalami pengampunan dosa dan kau diberi kemampuan untuk mengampuni sesamamu. Tapi jika engkau tidak merajakan Kristus dalam hatimu, pasti kamu dikejar-kejar oleh dosamu. Pasti kamu tidak ada damai sejahtera. Pasti kau tidak mampu mengasihi orang lain, tapi penuh dengan kebencian, kepahitan, kemarahan, dan dendam. Izinkan saya tanya, sungguhkah Kristus jadi raja dalam hatimu dan hidupmu? Oh hari ini kita hidup di dunia yang semakin edan saudaraku, semakin gila. Lihat aja misalnya Rusia yang menyerang Ukraina, jutaan manusia yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, ribuan manusia yang mati termasuk wanita dan anak-anak. Mereka dibunuh secara kejam dan sadis dan Putin akan dituntut sebagai penjahat atau kriminal perang yang melanggar hukum kemanusiaan. Itu terjadi. Terjadi di zaman ini saudaraku. Di Indonesia, di Jawa Timur ada seorang ibu yang rela, yang tega membunuh 4 orang anaknya.
Kemudian dia pun membunuh diri sendiri. Saya tidak tahu kenapa, mungkin stres terlalu tinggi. Tapi di Jawa Barat punya kejadian sama. Seorang ibu membunuh 2 orang anaknya. Dan dia katakan, aku tidak bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anakku. Jalan terbaik adalah mati. Kemudian dia pun membunuh dirinya sendiri. Oh, ini 2 ibu sungguh-sungguh edan, bukan? Di Amerika ada juga yang suami membunuh istrinya, orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, mahasiswa membunuh dosen. Oh, terlalu banyak peristiwa yang edan dan liar dan sadis hari ini, saudaraku. Kita hidup di dunia yang sedemikian. Manusia semakin kehilangan damai sejahtera, manusia semakin kehilangan cinta kasih, manusia membutuhkan keselamatan yang memberi damai sejahtera, pengampunan, dan keselamatan yang sejati. Dan itu hanya ada pada Yesus Kristus. Dan kalau saudara sudah menerimanya, kenapa tidak ceritakan kepada orang lain? Kenapa gak membagikan orang lain? Apakah orang kota itu lebih sadis, lebih cuek, lebih tidak peduli, lebih dingin kasihnya, gak bisa mengasihi orang lain? Mungkin ada benarnya, bukan? Seorang alumni kami dari Tangerang melayani di Papua, Irian, jauh sekali ya. Jawa ke Irian. Dari kota ke desa. Lalu dia kesaksian. Dia melayani di Wamena. Ya, desa. Dan suatu hari dia sakit. Beberapa hari, 4-5 hari. Harus diopname. Bayangkan, rumah sakit di situ sangat-sangat sederhana. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia tidak punya sanak saudara. Tapi dia katakan luar biasa sekali. Ternyata orang-orang di situ sangat ramah. Seorang pemilik restoran yang dia tidak kenal. Datang kemudian mengatakan selama di rumah sakit saya akan kirim makanan untuk kamu. Dia gak kenal. Setiap hari kirim makanan. Kemudian ada seorang ibu yang gak kenal. Dia datang, dia katakan, setiap hari aku akan datang, cuci pakaianmu. Kita gak dapat di kota. Ya. Kemudian ada beberapa orang tak dikenal, datang menawarkan tempat tinggal. Nanti boleh tinggal di rumahku. Luar biasa. Dan dia bilang perawatnya juga sangat sederhana. Waktu mau pasang jarum infus itu salah terus akhirnya tangannya bengkak. Gak tahu mau diapain, jarum masih di situ. Pada saat yang sama dia bilang, tiba-tiba ada seorang dokter dari Solo terbang ke Wamena. Dan visit di situ. Dan menolong dia. Dipindahkan ke bagian kaki dan dia akhirnya sembuh. Saudara, benarkah bahwa orang desa yang lebih tulus, lebih lugu, ya, lebih polos, mereka memiliki hati yang lebih mengasihi dibandingkan kita orang-orang kota. Amin? Saudara mau pindah ke desa? Saudara, bagi saya yakin persoalannya bukan soal orang desa atau orang kota. Bukan. Saya yakin kalau di hatimu ada damai dari Tuhan. Saya yakin kalau di hatimu ada kasih dari Tuhan, engkau bisa mengasihi orang lain. Engkau dimampukan mengasihi orang lain. Kalau ada damai, engkau bisa berdamai dengan orang lain. Orang kota pun bisa. Termasuk kita yang di kota besar, di negara besar ini. Amin. Mari sekali lagi saya minta saudara merajakan Kristus dalam hatimu dan hidupmu. Minta dia perbaharui. Mencurahkan kembali kasih dari sorga itu. Supaya di kota yang sedemikian pun kita melimpah dengan kasihnya. Untuk mengasihi orang lain. Dan untuk menceritakan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus. Amin. Yang kedua. Dia bukan sembarang raja. Dia adalah raja segala raja. Dan Tuan segala Tuan. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 14-15 tadi. Menyebutkan bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kali ke muka bumi ini.
Dia bukan saja datang 2000 tahun yang lalu sebagai Raja Damai, Raja yang menyelamatkan, tapi dia akan datang kedua kali ke dunia ini sebagai Raja segala Raja dan Tuan segala Tuan. Artinya apa? Artinya peristiwa waktu Yesus masuk ke Yerusalem itu menggenapkan kitab para nabi bahwa dia akan datang sebagai Mesias. Pada saat yang sama sekaligus dia umumkan dia akan datang kedua kali. Jadi itu nubuat berganda. Dia datang pertama kali sebagai Raja Damai, tapi dia akan datang kedua kali sebagai Raja segala Raja. Raja yang adil yang akan menghakimi seluruh umat manusia, Tuan segala Tuan, menghakimi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Yesus Kristus bukan saja diurapi menjadi Mesias, bukan saja disahkan menjadi Mesias, tapi dia urapi dan disahkan menjadi hakim seluruh umat manusia, menjadi raja seluruh alam semesta. Dia adalah Raja segala raja dan Tuan segala tuan. Wahyu 19 ayat 16 berkata bahwa pada jubahnya nanti dan pada pahanya akan ada sebuah nama yang tertulis. Waktu dia datang kedua kali, kita bisa membacanya. Raja segala raja, Tuan segala tuan. Wah, kemudian Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11 menubuatkan pada hari itu semua lutut akan bertelut, suka atau tidak suka. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, sekarang boleh menolak, tapi pada hari itu lututmu akan bertelut menyembah dia. Dan semua lidah akan mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja. Amin. Ini sebuah hari yang sangat gemilang, sangat berbahagia bagi seluruh umat manusia, khususnya kita yang sudah percaya kepadanya. Saya tidak mengerti apakah hari ini saudara sering mengaku dalam doamu, dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Raja segala raja dan Tuan segala tuan. Kalau iya, berarti saudara mengakui bahwa saudara adalah hambanya yang harusnya melayani dia dan mengasihi dia. Sebab dia lebih dulu mengasihi saudara. Amin. Saya baca cerita, ada seorang pria, katakanlah namanya A. Pria A jatuh cinta dengan seorang wanita, gadis, di desa tetangganya. Dan dia ingin melamarnya menjadi istrinya. Tapi rupanya desa tetangganya punya sebuah tradisi. Kalau pria yang datang melamar, harus membawa 2 ekor kuda dan 2 ekor sapi. Kalau orang kota mas kawin, betul gak? Tradisi itu mengatakan kepada pria itu, kamu harus bawa 2 ekor kuda dan 2 ekor sapi, baru boleh datang melamar. Jadi dia pikir gawat nih, gue harus kerja keras nih, kumpulin duit ya. Setelah dikumpul, dapatlah duit, lalu belilah 2 ekor kuda dan 2 ekor sapi. Wah, orang tuanya senang, seluruh teman-temannya orang desa itu senang, kemudian mengantar sama-sama pergi ke desa tetangga. Sampai di perbatasan, mereka menunggu di situ. Si pria itu masuk sendiri, bawa 2 ekor sapi, 2 ekor kuda. Setelah beberapa jam, si pria itu keluar sendirian. Enggak bawa apa-apa. Mereka senang nih, wah lamarannya diterima nih. Ya, berhasil. Tapi kok kelihatan wajahnya muram. Kok sedih dan sedikit geram. Sudah sampai di perbatasan, mereka tanya, gimana hasilnya? Lalu pemuda itu bilang, lamaranku ditolak mentah-mentah. Hah, kata mamanya, ditolak mentah-mentah. Lalu kudanya sama sapinya gimana? Nah itulah yang buat saya marah. Kata si pria, kudanya dan sapinya diambil, tapi lamaranku ditolak. Nah kalau itu terjadi pada saudara, sebagai pria A, apa reaksimu? Atau terjadi pada anakmu yang pergi melamar, apa reaksimu sebagai mama atau papa? Hah? Marah? Kecewa? Kesel? Dasar cewek matre. Mau duitnya aja.
Kira-kira ngomong gitu gak? Halo? Sudah ngerti gak sih cewek matre? Ada gak cewek begitu? Saudara, sadar atau tidak sadar, secara rohani, seringkali kita mirip seperti itu sama Tuhan. Mau berkatnya, gak mau Tuhannya, betul gak? Coba kalau doamu isinya berkat melulu kan, Tuhan berkatilah A, B, C, D, begitu. Kamu cinta Tuhannya gak? Hah? Doa aja males-males, renungan pagi sudah mulai on and off, ya kan? Padahal cuma 10 menit mendengarkan Dian dan Ruben yang bacaannya makin mantep. Ya kan? Ayo siapa yang masih ikutin? Coba angkat tangan. Ayo, apa bacaan pagi ini? Ke gereja juga males-malesan, ya kan? Datangnya juga pas-pasan, pulangnya mepet-mepetan. Saudara mencintai Tuhan atau mencintai berkatnya doang? Jawab, mau kantong Tuhan atau mau Tuhan? Ketika kamu melihat begitu banyak hal-hal yang materialistik, entah cewek matre lah, cowok matre lah, tanya diri sendiri. Secara rohani gue matre enggak nih? Apakah selama ini aku hanya mau berkatnya Tuhan saja? Gak mau Tuhannya. Sejauh mana aku sudah mengasihimu Tuhan sebagai Tuhan segala Tuhan. Dan Raja segala Raja. Permisi tanya, siapa Tuhanmu? Siapa rajamu dalam hidupmu? Siapa yang mengontrol hidupmu? Siapa yang menguasai hidupmu? Dirimu sendiri? Orang lain? Iblis? Siapa yang menguasai hidupmu? Siapa bos dalam hidupmu? Suatu kali Oneng dan Otong yang sudah menikah 10 tahun, mereka mau anniversary. Lalu si Oneng bilang sama suaminya, Tong, kita kan anniversary, ya kan? Nah saya kasih kamu pilih deh, kita mau makan kue tar apa nih? Mau yang coklat, mau yang keju, atau mau yang buah? Lalu si Otong bilang, coklat aja deh. Lalu si Oneng bilang, loh kan tahun lalu kita anniversary makan kue coklat. Masa coklat lagi? Senyum kecut si Otong bilang, ya udah kalau gitu kue keju dah. Keju kata istrinya si Oneng. Kan kamu di rumah bapakmu makan begitu banyak kue keju, masa keju lagi? Kamu gak bosan, gak enek ya? Makin cemetut. Ya sudah, kue buah aja. Nah aku setuju dengan pilihanmu. Siapa yang milih? Kamu gitu gak sih sama suamimu? Kasih pilihan, tapi dia yang milih. Siapa yang milih? Siapa bos kamu? Istrimu? Ya? Suamimu? Anakmu? Siapa yang mengatur, mengontrol, menguasai hidupmu? Kalau saudara hari ini tidak menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhanmu dan Rajamu, yang mengontrol hidupmu, maka kamu akan dikontrol oleh suara lain, mengerti? Bisa suara istri, suara suami, suara anak, suara tetangga, suara iblis, suara tahayul. Orang bilang gak boleh begini, orang bilang gak boleh begitu. Suara-suara lain. Kamu tidak tahu bagaimana hidup di muka bumi ini dengan baik dan benar. Kamu akan bingung, akan stres, khawatir, takut. Terlalu banyak suara-suara sumbang di sana. Saudara mengerti konteksnya dari 1 Timotius 6? Itu adalah nasihat Rasul Paulus kepada kita sekalian, supaya di akhir zaman ini, di zaman akhir ini, tidak tergoda oleh berbagai macam suara. Pulang dan dibaca. Ya. Contohnya dia kasih suara-suara dunia antara lain, orang-orang yang sok pintar, orang-orang yang sok bersilat lidah, orang yang penyebab dengki, penyebab fitnah, curiga, percekcokan, keserakahan, orang yang cinta uang, dan berbagai macam nafsu lainnya yang mendatangkan kecelakaan dan mendatangkan kebinasaan. Hati-hati, jangan dengarkan suara-suara itu. Itu sebabnya ketika kamu jadikan Yesus Kristus Tuhan segala Tuhanmu dan Raja segala Rajamu, ayat yang
Kita baca tadi dikatakan taatilah dia. Jangan sembarang taat seorang lain, taatilah dia, Kristus dan kebenarannya. Maka hidupmu akan bahagia, hidupmu akan sukacita, hidupmu akan mantap berjalan di dunia ini dan akan sukses. Amin. Saya baca sebuah cerita seorang bapak bawa anaknya ingin menjual seekor kuda ke kota. Lalu mereka sama-sama naikin kuda itu berdua. Melewati desa pertama, orang-orang desa itu bilang, ini bapak sama anak kayaknya keterlaluan deh. Masa satu ekor kuda dinaikin berdua. Ntar kudanya belum sampai kota mati loh. Lalu bapaknya dengar begitu, dia pikir benar juga ya. Dia turun. Sekarang anaknya naik kuda, bapaknya jalan. Masuk desa kedua, dengar orang desa kedua bilang, ini anak kurang ajar. Gak tahu hormat orang tua, masa bapaknya jalan? Anaknya yang naik. Lalu bapaknya mengatakan, benar juga ya. Lalu anaknya suruh turun, bapaknya yang naik. Sampai desa ketiga, orang-orang desa tiga bilang, ini bapak keterlaluan. Ya, masa akan naik sendiri, anaknya disuruh jalan, kalau anaknya nanti mati sakit gimana? Bapaknya pikir, benar juga ya. Lalu anaknya disuruh turun, ya, bapaknya juga turun, dua-dua turun, lalu gimana? Mereka bilang, ayo kita pikul saja kudanya. Lalu diikatlah kaki kuda, mereka berdua pikul, jalan. Lewat desa keempat, orang desa bilang, ini goblok. Kuda bisa jalan kok dipikul. Bapaknya pikir, ini benar juga ya. Saudara pernah begitu gak? Dengar A ngomong benar juga, dengar B ngomong benar juga, C ngomong benar juga. Saudara mau hidup gimana coba? Hati-hati saudara. Jangan memasukkan sampah-sampah di otakmu dan di hatimu. Jadikan Kristus Tuhanmu, Rajamu. Jadikan firman-Nya kebenaran yang pasti dan absolut dan dengarkan itu, taati itu. Maka engkau akan berkenan kepadanya. Engkau akan hidup sukacita, bahagia. Tanpa khawatir, tanpa takut. Penuh dengan damai sejahtera yang baru. Cinta kasih yang baru dari Tuhan. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dia bukan sembarang raja. Jadikan dia pemimpin, pengontrol, penguasa dalam hidup saudara. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja. Mulai hari ini kami mau memperbaharui iman kami. Ya Tuhan, masuklah dalam hati kami dan hidup kami sebagai Raja damai yang membawa sukacita, keselamatan, dan pengampunan dosa. Dan juga Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan yang mengontrol, memimpin, menguasai, dan memelihara hidup kami. Tambahkan iman kami ya Tuhan, setia kepadamu, lebih mengasihi-Mu, lebih taat pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.